Selamat siang Tribuners, kembali bersama saya jurnalis Tribun Manado David Kusuma dalam acara Tribun Podcast pada siang hari ini. Bersama saya hadir narasumber Alan Andaria, Sarjana Terapan Kesehatan. Selamat siang Pak Alan. Selamat siang Pak David. Ya, Pak Alan ini Wakil 1 DPW Persatuan Ahli Teknologi Laboratorium Medik Indonesia Sulut ya? Yes. Atau disingkat Patelki. Patelki. Mungkin banyak Tribuners yang baru mendengar organisasi Patelki ini, maka di sini kami hadirkan memang orang yang berkecimpung di bidang laboratorium medik ya. Ya. Dengan tema kita ada apa dengan Patelki sih? Karena Siap. memang organisasi ini masih belum familiar mungkin di masyarakat. Pak Alan, boleh cerita sedikit? Banyak warga kurang tahu apa ini organisasi Patelki ini atau Persatuan Ahli Teknologi Laboratorium Medik. Ya. Ya. Oke, terima kasih Pak David. Iya. Oke, jadi memang Patelki itu organisasi profesi kesehatan yang menaungi tenaga kesehatan. Jadi memang mungkin banyak masyarakat yang tahu itu tenaga kesehatan cuma dokter, mujur-mujur, ada tambahan perawat sama bidan. Atau mantri ya, padahal Mantri mantri yang perawat dulu-dulu juga ya. ya itu. Atau Oke, sampai sekarang juga masih desa-desa. ada di pelosok-pelosok yang sebut mantri, tapi semuanya itu juga kalau bukan dokter, perawat atau bidan juga. Sebenarnya itu juga. Kalau Kalau Patelki sendiri, orang organisasi profesi yang menaungi ahli teknologi laboratorium medik. Sebenarnya kalau dulu itu lebih dikenal dengan nama analis kesehatan. Nah, mulai 2018 nomenklatur berubah jadi ahli teknologi laboratorium medik. Tambah panjang nih. Jadi ATLM. ATLM ya. Ya, jadi itu orang tenaga spesifik yang bekerja di dalam laboratorium medis. Mungkin kalau Pak David pernah medical check up, periksa darah lengkap, periksa gula, kolesterol, dan lain-lain, periksa urin. Nah, itu Itu harus ada. pasti ketemu dengan trompet anggota-anggota itu. Berarti kerjanya di belakang layar di belakang layar, laboratorium medik. Iya, memang masuk kategori nakes di belakang layar. Kalau di Sulawesi Utara misalkan di tiap rumah sakit itu ada. Untuk sekarang sudah pasti ada karena sebaran anggota cukup banyak. Orang sendiri Pak David sampai hari ini lebih dari 700 kalau di Sulut. Anggotanya. Termasuk boleh laboratorium medik bidang misalnya yang swasta misalkan Prodia atau Iya, Kimia Prodia, Farma. Tanaka, Pramita. Itu pasti ATLM semua isinya sekarang. Yang isinya. Oh, begitu. Kalau sejarahnya terbentuk di Sulawesi Utara bagaimana sendiri? Oke, kalau di Sulut, nah kita ke yang nasional dulu. Kalau Patelki secara induk itu berdiri 26 April 1986. Sudah lama ya. Lumayan, jalan ke 37 Baru tahun. 1 tahun lahir saya itu. Sudah ada organisasi Patelki Iya, ini. tapi memang itu karena belum banyak dikenal. Kemudian di Sulut sendiri itu ATLM masih sangat terbatas. Karena ATLM itu mulai banyak ketika ada kampus yang meluluskan tuh. Nah, di Sulut itu mulai dari 2013 ada lulusan pertama. Itu di kampus Poltekkes Manado. Oh, Poltekkes. Itu jadi masih satu-satunya kampus yang punya pendidikan diploma 3 TLM. Terkait yang orang yang nanti lab ini ya, lulusnya jadi medik ATLM. Nanti bisa masuk dengan organisasinya orang. Nah, kalau di Sulut sendiri itu Patelki mulai dari berdirinya 16 Oktober 2009. Tapi karena startnya 2009 pendirinya itu cuma 3-4 orang, ya agak sedikit struggle sampai 2017 baru mulai rame. Sampai ke sini orang punya 13 cabang dari 15 kabupaten kota di Sulawesi Utara. Ya, jadi terbentuk 13 DPC. Yang belum itu tinggal Sitaro sama Bulang Mongondo. Sisanya ada terompe cabang-cabang. Jadi dari namanya laboratorium medik berarti bekerjanya meneliti di lab. Apa saja yang bisa diteliti ini di lab ini? Misalkan contohnya lalu ya waktu COVID tes PCR begitu masuk salah satu itu. Atau apa saja sih yang diteliti di lab ini? Jadi, bisa dijelaskan gitu. Ya, terima kasih. Jadi karena orang itu tenaga kesehatan, jadi yang diperiksa itu pasti spesimen klinis. Bisa manusia, bahkan ada juga beberapa lab klinik swasta itu hewan bisa diperiksa juga, darah hewan, urin hewan, feses hewan.
Jadi yang paling umum itu kalau orang periksa darah lengkap, hematologi misalnya, ada eritrosit, leukosit, sel darah merah, sel darah putih, trombosit. Baru ada parameter kimia yang paling umum sekali orang sering dengar itu glukosa, kolesterol, asam urat, Gula darah ya. gula darah, kolesterol, asam urat. Oh, ini berarti kerjanya orang lab medik ini ya. Iya, berkecimpung di situ. Pokoknya Itu melakukan analisa untuk jadi bahan pertimbangan kesehatan ke iya, depannya untuk, dari pasien begitu ya. kalau sekarang itu istilahnya hasil lab itu sebagai penegak diagnosa. Jadi kan awalnya pasti dokter itu punya anamnesa klinis toh, berdasarkan keluhan pasien, kemudian diperiksa dari gejala klinisnya bagaimana. Nah, untuk menegakkan hasil diagnosa dokter itu, oh ini pasien kayaknya DBD, dia masih kayaknya, maka diperiksa dulu laboratorium. Begitu Diperiksa juga darah. malaria ya. Begitu juga lain-lain. Lain-lain. Sekarang termasuk semua HIV AIDS juga. termasuk itu. Nah, seperti yang Pak David bilang tadi, kemarin itu zamannya COVID memang tergolong tenaga kesehatan yang ya istilahnya di garis depannya. kerja keras. Karena banyak sekali yang mau Iya, diperiksa betul itu. sekali. Kalau di Sulut sendiri ada berapa banyak lab medik ini? Lab medik pokoknya kalau kita juga nggak hafal pasti. Yang pasti kalau setiap rumah sakit pasti punya. Setiap rumah sakit sekarang sudah harus punya instalasi lab. Nah, itu di luar masih yang lab-lab klinik. Yang seperti tadi kayak Prodia, Pramita, Kanaka di sini. Manado saja kan ada itu tuh Prodia, Kanaka, Pramita, baru lab Manado itu lab Kirana, Medistar, Medilab. Lumayan. Sekitar 5. Di luar rumah sakit. Di luar rumah sakit. Memang Yang syaratnya dia pekerjaan cuma periksa sampel. Periksa sampel. Terus bagaimana kalau ada mungkin cerita mengenai waktu masa pandemi lalu terkait ya kerjanya di bidang lab medik ini? Memang ya suka duka kan. Masa pandemi kemarin itu yang paling ada korban juga paling kan dari masuk dalam korban tenaga kesehatan pasti itu dihitungnya. Kebetulan puji Tuhan ya pandemi kemarin orang tidak sampai ada Untuk Sulawesi korban Utara meninggal ya. atau Indonesia. Sakit kalau Indonesia ada beberapa data kemarin yang dikumpul. Jadi memang yang paling berat itu masalah apa ya, daya tahan tubuh. Karena kan kemarin itu kalau COVID kan harus hazmat lengkap. Nah itu kan posisinya dia sudah bisa minum, tidak bisa makan. Nah bisa dengan pakaian seperti itu 6-8 jam. Jadi memang perjuangan untuk teman-teman ATLM maupun tenaga kesehatan lainnya pada umumnya semua pasti seperti itu zaman pandemi. Penanganan pasien memang harus full cover. Jadi selama pandemi itu paling banyak dialihkan ke itu ya berarti Iya, memeriksa paling banyak sampel PCR itu. Bahkan untuk bukan kondisi PCR pun seperti itu harus penggunaan alat pelindung dirinya. Soalnya pasien umum jadi takut juga tuh. Takut tertular dari tenaga kesehatan. Tapi di luar pandemi COVID, apa yang paling banyak diteliti kalau dari data dari Pak Telki Sulut sini? Misalkan di klinis bidang apa, misalkan DBD atau apa yang paling banyak masuk di rumah sakit itu? Kalau paling sering sekali ya medical check up normal tuh. Dia yang seperti yang kita bilang tadi yang hematologi lengkap, baru parameter-parameter di kimia yang rutin-rutin kayak glukosa darah, kolesterol dan kawan-kawan. Nah, baru kalau sisa-sisanya itu biasa musiman. Misalnya kayak musim DBD. Nah, begitu ya. Kasus DBD akan naik. Termasuk memeriksa sampel rabies juga. Nah, kalau rabies itu kan dia kategorinya spesimen hewan, toh. Oh. Kalau rabies itu memang sebenarnya masuk ke ranahnya dokter hewan. Jadi masih kalau lab-lab klinik sekarang masih belum yang periksa. Soalnya rabies itu infeksi virus cukup rumit deh. Cukup kompleks deh persiapan Kalau untuk manusianya yang kalau digigit untuk manusia, kalau untuk manusia dia periksa spesimen darah umum. Nah, untuk laboratorium yang sudah cukup lengkap atau rumah sakit tipe
B atau tipe A pasti sudah menyediakan. Itu bisa di lab medik juga. Ya, kalau orangnya iya. Iya. Kalau Kalau hewannya. sampel hewannya biasa rujuk ke dokter hewan. Bagaimana dengan yang lab misalkan itu tadi seperti di PMI atau di apa namanya laboratorium ini BP POM itu bagaimana? Apa masuk juga bagian dari lab medik yang di bawah Patelki atau bagaimana organisasinya? Nah, kalau dulu waktu dia masih zaman namanya analis kesehatan memang kerjanya ya pokoknya sembarang lab masuk, termasuk BPOM. Padahal BPOM itu dorang skup intinya kan itu pemeriksaan makanan minuman. Nah itu sebenarnya jauh sekali karena kalau lihat nomenklatur orang sekarang itu sudah ada kata medis. Laboratorium medis. Nah, berarti memang khusus sampel medis atau spesimen manusia. Nah, sementara kalau makanan, minuman, obat-obatan tidak masuk. Nah, dulunya masuk, tapi sekarang karena sudah ada tenaga khusus yang di bidang itu, biasanya kalau bukan analis kimia, teknik kimia yang masuk ke situ. Jadi kita sudah tidak masuk lagi ke BPOM. Nah, kalau untuk transfusi darah, sebenarnya sudah ada tenaga kesehatannya sendiri untuk transfusi yang di darah. PMI ya? Iya, yang PMI. Nah, tapi karena kondisinya masih sedikit, masih ada beberapa unit transfusi darah di rumah sakit itu yang petugasnya dari ATLM. Tapi perlahan-lahan sudah mulai diisi dengan tenaga yang sesungguhnya. Oh, jadi ke depan nanti yang ATLM ini memang khusus hanya untuk laboratorium medis. Laboratorium medis yang di rumah sakit atau di lab swasta. Betul. Terus beberapa berita yang saya baca, Patelki juga ini menyosialisasikan kesehatan, menggelar donor darah. Itu bagian dalam rangka apa kalau seperti itu? Jadi sebagai tenaga kesehatan memang kita dituntut untuk mengerjakan 3 tugas. Tindakan promotif atau promosi, baru tindakan preventif, pencegahan, sama kuratif, pengobatan. Yang paling sering sekali orang bertindak di kuratif kan kalau pemeriksaan. Nah, tapi tetap sebagai tenaga kesehatan kita juga harus melakukan upaya-upaya promotif, upaya-upaya pencegahan. Ya, salah satunya dengan sering-sering melakukan sosialisasi. Nah, karena skup kita itu di dalam laboratorium medis, jadi kita paling sering sekali memberikan sosialisasi tentang laboratorium medis. Mungkin yang paling umum saja itu seperti pentingnya melakukan pemeriksaan lab. Ya, medical check up ya. Iya, karena begini Pak David, masih sampai sekarang saja masih ada anggapan orang itu bahwa periksa lab itu cuma nanti kalau sakit. Nah, itu sebenarnya kalau kendaraan itu masuk bengkel kalau tiba-tiba mati mesin lah. Terus sebenarnya disarankan itu minimal 6 bulan sekali orang itu harus check up. Tapi ya, lama-lama 1 tahun lah. Tapi mungkin warga mempertimbangkan kalau mau pergi itu ke lab swasta atau apa mahal mungkin gitu. Karena begini waktu contohnya yang saya yang 2 kali masuk kerja dan di 2 kali di perusahaan berbeda, itu kan ada medical check up kan, medical check up-nya ditanggung oleh yang orang yang bersangkutan, pemberi kerjanya ini. Tapi karena mungkin 2 kali itu di ini ya Prodia ya waktu itu, jadi sering Prodia SMS dan tentang info begitu. Jadi promosi. Jadi yang paling bagus itu tiap berapa 6 bulan sekali sebenarnya. Pemeriksaan medical check up itu. Medical check up. Nah, terus apa biasa yang rutin dilakukan kalau di medical check up yang penting untuk diketahui? Nah, banyak sekali sebenarnya parameternya, tapi gampangnya itu pasti tinggal datang juga, mau ke rumah sakit ataupun ke klinik. Mungkin kalau suka lebih cepat biasanya bisa ke klinik. Karena kalau ke klinik kan memang dia paling sering melayani pasien rawat jalan, atau istilahnya tidak ada rawat inap kan, bisa pemeriksaan lebih cepat. Di situ ada memang panel untuk medical check up. Bahkan beberapa laboratorium itu klasifikasi berdasarkan umur. Untuk umur 40 tahun ke bawah cukup ini. Kalau umur 40 tahun sekian, ke atas, untuk 60 bertambah ke atas, lagi. Bertambah lagi, makin banyak dia pasti. Karena seiring bertambahnya usia kan metabolisme tubuh makin menurun.
Paling yang paling sering di Sulawesi Utara ini gula darah, Gula kolesterol ya. darah, kolesterol, asam urat, Asam nah itu urat. memang jadi PR itu orang di Sulut itu. Terus kalau terkait apa program kesehatan yang lagi akan dilakukan oleh Pak Telki di samping di belakang layar ya di bidang lab ini apa-apa? Oke. Memang kalau yang di belakang layar itu kan istilahnya provisi rutin lah, Iya, pekerjaan rutin. sehari-hari. Nah, yang kalau program-program masih kembali lagi Yang seperti untuk organisasi itu, Pak Telki ini ya. sosialisasi. Nah, sekarang kita karena Patelki itu organisasi resmi, ya kan? Organisasi resmi yang diakui Kementerian Kesehatan. Jadi sudah sewajarnya kita harus selalu menopang program Kementerian Kesehatan. Nah, sekarang itu Kementerian Kesehatan lagi fokus dalam penanganan stunting. Itu stunting masih jadi program prioritas selain TBC dan malaria. Nah, untuk di Sulut ini khusus untuk malaria kita mendorong supaya percepatan eliminasi malaria. Kalau tidak salah sekarang itu sudah 7 atau 8 kabupaten kota yang bebas malaria di Sulawesi Utara. Nah, kita berkoordinasi terus dengan Dinas Kesehatan untuk selalu menyelenggarakan kegiatan-kegiatan terkait program-program pemerintah. Kalau mungkin banyak apa anak-anak muda yang kurang tahu ya, nanti bisa dijelaskan begini. Mereka ingin menjadi menjadi ahli yang di lab di lab baik di swasta ataupun di rumah sakit kan itu kan mesti harus dari mana sekolahnya mungkin bisa dijelaskan. Terus kalau di Sulawesi Utara ada di mana saja. Dia bagaimana itu? Ya, kasih. Oke, paling pertama sekali untuk menjadi ATLM itu harus dipersiapkan dari SMA dulu. Dia SMA harus ambil IPA. Oh, nggak bisa Jurusan IPS. Iya, nggak bisa IPS. Oh, karena dia bukan diskriminatif atau apa. Tadi nggak masuk kategori yang IPS ya. Sorry. Soalnya saya IPS. Ya nggak apa-apa. Siap. Jadi mesti IPA. Dari Atau IPA. ada SMK Kesehatan khusus analis kesehatan. Oh, tapi kalau dia SMK Kesehatan yang bukan analis bisa juga Nggak nanti. bisa juga. Nggak bisa. Iya, karena kalau dia SMK Kesehatan Di itu mana spesifik. SMK Kesehatan itu di mana? SMK Kesehatan itu sekarang ada 2, satu negeri SMK 6 sama satu swasta SMK Gloria. Nah, itu 2. Ada jurusan analisis kesehatan ya. Ya. Atau Di yang situ- di sekolah lain IPA. Jangan Atau lupa. kalau mau yang sekolah umum pada umumnya mungkin tiba-tiba pas lulus berubah pikiran toh. Kalau SMK Analis Kesehatan sudah ada pilihan lain. Mau enggak mau. Masih bisa di umum ambil IPA. Habis itu kuliah minimal D3 atau D4. Karena ATLM itu sekarang yang diakui sesuai Permenkes 42 itu masih 2 jenjang pendidikan itu, diploma 3 atau diploma 4. Nah, di Sulut sendiri ini masih satu-satunya kampus yang tadi itu, Poltekkes Kemenkes Manado. yang ada. Baru juga menyelenggarakan pendidikan diploma 3. Oh. Tapi kalau secara nasional di mana-mana ada. Jadi kalau lulusan Poltekkes itu masih Diploma 3. diploma 3. Nah, nanti kalau Tapi dia lulusan itu sudah bisa bekerja Sudah di bisa. laboratorium medik. ya, karena memang sesuai standar kan tenaga kesehatan itu minimal diploma 3. Sesuai Undang-Undang 36 toh, Undang-Undang Nakes. Di situ jelas sekali dibilang tenaga kesehatan minimal diploma 3. Jadi sudah bisa diploma 3. Dia tinggal mengurus yang namanya STR, surat tanda registrasi. Baru yang pasti bergabung dulu dengan Pak Telki kalau sudah lulus. Karena nanti segala macam surat-surat itu membutuhkan rekomendasi dari organisasi profesi. Setelah dia urus STR, baru dia bisa urus surat izin praktek untuk bekerja. Dia harus ada izin praktik juga ya. Ya, untuk izin bekerja. praktek yang dikeluarkan kabupaten kota. Kalau lulusan itu gelarnya masih Alimadiyah. Alimadiyah. Ya, Alimadiyah kesehatan Kesehatan, sekarang. kesehatan. Kalau misalkan dia mau lanjut Bisa, dia D4? lanjut D4. Tiba ada momen punya uang lebih itu, ingin tambah gelar bisa. Banyak kampus di Makassar paling dekat, bisa ke Surabaya. Itu seterima ekstensi dari D3 ke D4. Jadi tinggal tambah lanjut 1 sampai 1,5 tahun. kalau di ini masih di Makassar ya. Iya, paling dekat sekarang Makassar masih.
atau Nah, Surabaya. terus bagaimana peluang untuk peluang kerjanya dari ini di Ya. laboratorium medik sendiri Oke, peluang kerja untuk masih Sulawesi Utara? diproyeksikan 5 sampai 10 tahun ke depan itu masih cukup baik. Atau Karena kekurangan kita di iya memang kekurangan, kondisinya kita kekurangan karena puskesmas saja itu belum semua terisi. Puskesmas saja sekarang sudah ada Sekarang laboratorium medik ya. arahan dari Pak Menteri itu puskesmas di puskesmas itu sudah harus ada minimal 7 atau 9 tenaga kesehatan yang wajib ada. Salah Mulai satunya dari dokter, iya, dokter gigi. Salah satunya ATLM. ATLM. Nah, sekarang kita hitung ya puskesmas di Sulut ada berapa Iya. banyak. Tiap kabupaten, Iya. tiap kecamatan, tiap Manado saja ada kelurahan 13. ada itu. Nah, itu posisinya belum semua terisi. Begitu juga dengan rumah sakit. Kalau rumah sakit besar itu dia butuh 20 sampai 30 orang. Karena kan shift, toh. Iya. Karena pemeriksaan sampel itu tiap hari Iya, tiap ada hari. terus ya Apalagi pasien. untuk yang 24 jam mah. Sudah pasti butuh sumber daya manusia yang cukup banyak. Nah, kalau Pak Alan sendiri apa-apa yang harus misalkan sebagai ATLM ya, apa-apa yang harus dipersiapkan itu untuk bekerja di lab itu sendiri seperti tadi itu casmat atau apa begitu kan berbahaya juga ya. Iya, Kerja itu. betul. Ya pasti yang paling sering dan selalu kita sampaikan ulang-ulang itu bahwa mengikuti standar operasional prosedur yang sudah disiapkan itu wajib. Baru kedua, apapun alasannya keselamatan petugas nomor 1. Jadi alat pelindung diri itu wajib, itu harus disediakan oleh Pemberi pemberi kerjanya. kerja. Tidak ada alasan handskun habis atau apa ya, tidak usah dikerjakan kalau handskun habis. Itu wajib ya, Itu itu wajib. sudah wajib, itu Iya. standar. SOP, SP. Karena banyak misalnya infeksi virus kayak hepatitis C itu kan TBC begitu ya. dampaknya enggak 1-2 hari dia kelihatan, bisa 3-6 bulan kemudian. Enggak sengaja enggak minta-minta tertusuk jarum atau apa ya, mungkin 2-3 minggu masih sehat-sehat deh. Tapi Tapi pas jangka panjang kesehatan menurun. iya, itu yang mesti orang perhatikan dengan betul. Baru selain itu ya update ilmu, itu yang paling penting. Karena banyak orang kalau sudah bekerja sudah zona nyaman, itu ilmu yang dia bawa dari lulus 10 tahun lalu, 5 tahun lalu Di upgrade masih terus ya. dipakai-pakai terus. Alangkah baiknya orang upgrade ilmu. Apa ada di ATLM itu di lab itu apa ada tingkatan-tingkatannya? Misalkan kalau dia masih baru lulus dia hanya boleh kerjakan meneliti ini, tapi kalau dia sudah 4-5 tahun ini atau dia tambah sekolah lagi ini atau bagaimana? Oke, ya. Kalau secara regulasi memang sudah diatur, ada yang namanya D3 dan namanya D4. Kalau D3 itu sebenarnya sebutannya ahli media teknologi laboratorium medis. Dia memang melakukan pemeriksaan-pemeriksaan sederhana dan pemeriksaan-pemeriksaan umum. Seperti baru- apa contohnya itu? Ya, itu tadi kalau MCU, nah itu masih masuk pemeriksaan sederhana. Baru kalau jenjangnya D4 itu yang baru disebut ahli teknologi laboratorium medik. Nah, itu yang bisa melakukan pemeriksaan-pemeriksaan lanjutan. Misalnya kayak PCR tadi. Itu termasuk pemeriksaan advance, pemeriksaan lanjutan. Kemudian untuk D4 itu sudah dibekali kemampuan manajerial laboratorium. Jadi dia bisa memverifikasi sampel yang masuk, karena sampel yang masuk itu ada kriterianya. Nggak, ambil darah itu nggak juga serta-merta bisa langsung diperiksa. Itu harus diverifikasi dulu, ada bekuan atau enggak, volumenya cukup. Itu yang bisa kalau yang tingkat lanjut. Kewenangannya itu sebenarnya ada di D4. Termasuk memverifikasi hasil keluar periksa di alat itu kan enggak juga terang harus serta-merta main approve begitu saja kan, harus dicocokkan dulu dengan riwayat pasiennya seperti apa, rekam medisnya, apakah betul dia pernah periksa ini, hasilnya bagaimana. Nah, itu masuk di kewenangan D4. Baru untuk sampai sekarang masih di 2 jenjang itu. Itu jenjang itu. Jadi kalau yang masih D3 baru lulus itu yang umum-umum. Ya, umum. Misalnya periksa MCU tadi ya. Tadi masih masuk. Terus dia kalau di
di kepala labnya itu juga dari lulusan-lulusan ATLM ini atau seperti apa? Oke, kalau kepala lab, kalau di struktur kayak rumah sakit ataupun lab-lab klinik ada yang namanya penanggung jawab laboratorium. Nah, jadi dia yang memang bertanggung jawab untuk keseluruhan hasil sampai ke yang tanda tangan hasil nanti, hasil lab. Nah, itu biasa untuk saat ini masih dipegang oleh dokter spesialis patologi klinik. Nah, jadi biasa kalau terang lihat nanti Iya, ada yang tanda tangan SPPK dia itu belakangnya. dokter spesialis patologi klinik. Baru di bawahnya itu ada yang namanya supervisor laboratorium, dia yang Dia memantau seluruh pekerjaan pengolahan teknis. misalkan sampel-sampel yang Itu diperiksa apa. masih dari ATLM. ATLM. Biasanya harusnya secara regulasi itu D4. Hmm. Karena tadi seperti kita bilang kalau D4 itu dia punya kompetensi untuk manajemen laboratorium. Tetapi karena di Sulut ini Masih sampai D3 belum ya. sampai 50. D4 Tapi itu kalau masih D4 sedikit. berarti dia sudah sekolah dari luar ya itu. Iya, sudah pasti sekolah Pasti. dari luar. Sama dengan Pak Ya, Alan kebetulan ini ya. saya juga kemarin lanjutnya di Poltekkes Surabaya. Oh. D4. Kalau Poltekkes ini masih sampai D3 ya. Masih sampai D3, masih tahap pengupayaan untuk pembukaan D4. Tapi itu lagi baru satu-satunya Poltekkes Iya, yang untuk untuk D3 urusan saja ATLM masih ini. Masih satu-satunya. Nah, terus kalau di PNS itu dia juga ada kayaknya dibutuhkan ATLM itu mungkin untuk puskesmas ya, puskesmas pemerintah atau rumah sakit pemerintah ya seperti Ya, betul. Sudah ada juga seperti yang rekrutmen CPNS terakhir itu yang 2019-2020 itu memang sudah ada, sudah jelas juga formasinya, ahli teknologi laboratorium medik. Memang masih ada juga beberapa rumah sakit yang mungkin ya dari bagian pengusulannya kurang mengetahui juga nomenklatur. Jadi masih ada yang tulis analisa laboratorium, ada yang masih tulis teknisi laboratorium. Tapi syukurnya di kualifikasi pendidikan sudah jelas. D3 ahli teknologi laboratorium medis atau D3 ahli analis kesehatan. Jadi striknya di kualifikasi pendidikan. Jadi kalau ATLM itu kerjanya memang di belakang layar di lab. Ya. Kalau bukan menyuluh kesehatan bukannya tidak seperti itu ya. Iya, secara spesifik bukan, tapi memang bisa. Memang jadi masuknya sebagai kategori pengabdian masyarakat. Masyarakat. Iya. Semua pun bisa kalau di apa pekerja medis ya Iya, untuk semua tenaga kesehatan wajib. Itu sekarang jadi komponen penting. Pesan dari Pak Menteri itu selalu, jadi jangan kita kerja itu cuma di rumah sakit aja, mau di klinik saja, harus sering-sering di lingkungan juga harus rutin menyelesaikan supaya tidak mau diperiksa kena DBD, malaria, bersih itu. Kadang begitu tuh, kadang nanti sakit baru datang ke lab. Jadi kebanyakan juga terlambat penanganan. Itu Pak Alan boleh tahu kalau pemeriksaan lab itu paling lama dia sebenarnya berapa hari? Karena biasa ada yang bilang 3 hari. Atau bagaimana? Misalkan untuk periksa yang sampel PCR itu kan misalkan sehari. Dulu kan mungkin kan ada di labnya di Jakarta. Terus bagaimana dengan DBD, demam berdarah, HIV? Ada lagi yang bilang bisa rapid cepat untuk HIV bisa diketahui. Bagaimana itu sendiri? Kalau standar terakhir dari Permenkes yang kita baca, untuk hasil laboratorium itu sebenarnya dia 145 menit cuma. 145 menit. 2 jam 25 menit. Nah, itu untuk yang rutin-rutin. Contohnya kayak apa? Tadi MCU tadi kita bilang pemeriksaan hematologi, pemeriksaan kimia, gula darah, itu gula dia cepat. Darah, kolesterol cepat ya itu ya. Cepat. Tapi karena kalau pasien istilahnya rawat jalan, Iya. itu kan urgensinya tidak terlalu tinggi. Kebanyakan memang hasil itu, tapi pasti satu hari, di hari yang sama. Kalau misalnya kalau orang ke lab klinik swasta itu biasanya pagi, siangnya bisa ambil. Oh iya betul. Nah, baru kalau di rumah sakit ada yang namanya pemeriksaan pemeriksaan cepat. Itu untuk pasien-pasien UGD, pasien mau operasi, ibu hamil mau tindakan. Nah, untuk pasien-pasien seperti itu diwajibkan itu hasil kurang dari 30 menit. Nah, kalau yang seperti Pak David bilang tadi ada yang sampai 2-3 hari, memang ada pemeriksaan-pemeriksaan yang lama memang. Misalnya contohnya kayak pemeriksaan patologi anatomi. Itu misalnya pasien
kanker, diambil organnya, baru mau diperiksa keganasannya. Nah, itu memang lama, bisa sampai 1 bulan. Karena memang pertama prosesnya lama, terus tenaga pemeriksanya terbatas, sampelnya banyak. Kemarin itu yang COVID itu Mungkin memang karena ribuan ya. aduh, tiap hari itu Ribuan sampai masuk 1.000, jadi 2.000. pusing lagi yang mau. Baru juga awal-awal untuk PCR itu kan masih rujuk ke Surabaya kan. Waktu pertama. Tapi memang sekali. yang hasil yang akurat PCR itu ya. Kalau memang yang paling- rapid itu kan iya. bisa. Karena kalau rapid itu kan dia mendeteksi antibody. Ya, jadi prinsip sederhananya kan ketika orang terinfeksi pasti tubuh akan membentuk antibody. Antibody. Nah, antibody itu yang diperiksa di rapid. Tapi bisa jadi antibody itu karena dia juga sakit lain, misalkan bisa itu jadi dia misalnya kelemahan. karena Kalau di antibody dia tidak spesifik dengan yang penyakit diperiksa tertentu. tertentu. Bisa ada penyakit-penyakit lain yang memberikan hasil reaksi di Reaksi di pemeriksaan di- itu. Tapi kalau PCR PCR memang memang dia spesifik. deteksi DNA-nya. DNA dari virus. Nah, itu Tapi kalau cuma pasien misalnya 1-2 orang bisa sehari itu ya PCR kalau itu untuk hasilnya. kondisi sekarang saja sudah sehari sudah dapat. Mungkin karena dulu banyak Periksa pagi, ribuan ya. ambil malam. Karena orang banyak itu Karena memang periksa-periksa. kalau PCR juga memang ndak cepat-cepat amat. Secara normal saja itu rata-rata masih 90 sampai 160 menit pekerjaan di alat itu. Ya. Nah, sebelumnya kan masih mau preparasi sampel dulu. Jadi memang satu hari pun itu. Tapi same kalau day lah sampelnya rusak tidak bisa diperiksa. istilahnya. Sampelnya rusak sudah pasti tidak bisa diperiksa. Berarti kalau medical check up itu seharusnya sehari bisa ya keluar hasilnya ya. Iya, medical check up pasti sehari. Kecuali ini medical check up perusahaan. Rombongan 200 orang satu perusahaan betul, nah, itu betul. biasa. Kalau Bisa cuma sampai 2-3 orang Kalau mungkin medical bisa check up ya. mandiri, Mandiri. Pak David tiba-tiba datang ke lab klinik, kita mau Kalau medical check up. ronsen tidak termasuk lab klinik. Ronsen tidak masuk lab klinik, tapi dia masuk medical check up. Medical check up ya. Kalau pemeriksaan urin di Urin masuk. urin. Periksa Berarti feses di masuk. apa namanya kepolisian itu di Iya. narkoba mesti ada ATLM Iya, lagi di situ ya. pasti ada lagi. Periksa narkoba tuh gitu. Meskipun dia pakai rapid juga kan mereka. Iya, iya. Sekarang kalau rapid itu tesnya bahkan cuma sampai 10-20 menit. Paling lama 20 menit kalau rapid. Tapi itu rapid itu masuk kategori screening. Pemeriksaan awal saja. Tetap harus dilanjutkan dengan yang pemeriksaan spesifik. Apalagi yang tes-tes untuk memang menstik apa bukannya maksudnya masyarakat jadi misalkan HIV AIDS. Iya, Kalau cuma seperti itu. tes rapid kan itu, atau COVID dulu. Karena perhitungannya sederhananya kan ada juga hubungannya dengan cost biaya. Karena kalau pemeriksaan kayak PCR begitu atau pemeriksaan lebih advance misalnya pemeriksaan ELISA nama pemeriksaannya. Nah, itu butuh biaya yang cukup mahal. Kalau misalnya 100 orang datang cuma mau screening 100 orang biaya cukup besar juga. Nah, bagaimana ini mungkin yang terakhir dari Pak Alan, bagaimana mengenai kesejahteraan dari para ATLM sendiri di Sulawesi Utara kalau Pak Alan melihat? Nah, ini bagus sekali ini. Kayak kelihatan wajah-wajah kurang sejahtera ini. Kalau Pak Alan bukan kurang sejahtera. Kalau berkacamata seperti ini, maaf. Nah, ya, bagaimana Pak Alan? Ya. Ya, itu dia. Memang kalau bicara masalah kesejahteraan sebenarnya tuh relatif ya, kembali lagi ke masing-masing orang. Ada yang dengan sekian rasa cukup berlebih, ada yang sekian masih kurang. Tapi kalau kita melihat secara general yang masih agak kurang itu bahwa orang ini tenaga kesehatan butuh proses yang panjang untuk menjadi profesi tenaga kesehatan. Masih dihitung kebanyakan perusahaan masih menggaji itu standar UMP. Belum dihitung profesinya iya, ya. Sementara yang selalu kita tuntut itu minimal ada jasa profesi, ada tambahan untuk profesi karena itu untuk urus STR dan SIP itu tidak mudah. Bukan ya maaf ya, bukan seperti tenaga lain yang tidak butuh update ilmu secara rutin. Karena ini kan pekerjaan yang sangat krusial. Dan lab harus upgrade terus ya. Iya, seperti yang kita bilang tadi bahwa sekarang ini pemeriksaan lab itu disebutnya sebagai penegak diagnosa. Karena
murni apapun tindakan dokter itu pasti Ada. harus mengacu dari hasil lab. Betul. Bisa bayangkan kalau hasil lab keluar abal-abal, misalnya Pak David normal-normal saja, periksa kemarin gula 300. Langsung stres, bisa mati. Langsung dokter kasih obat penurun gula, ya. Besok pusing karena kurang gula. Padahal ternyata salah periksa. Tapi untuk kesejahteraan ini berbeda-beda tentu dengan tiap-tiap rumah sakit ya. Ya itu karena Tiap kabupaten kota lagi mungkin kembali beda. lagi jatuh-jatuhnya di ketenaga kerjaan kan. Jadi balik lagi ke kontrak kerjanya bagaimana. Memang sudah ada beberapa lab klinik ataupun rumah sakit yang sudah oke lah dia sekian kali dari jumlah UMP, tapi mayoritas bahkan masih ada yang di bawah UMP. Masih ada ya. Iya, mohon maaf sekali. Kenyataan pahitnya seperti itu. Iya. Ini yang mungkin diperjuangkan Pak Telki ke depan Iya, ya. ini yang Kesejahteraan kita- dari anggota-anggota yang bekerja di lab-lab di mana saja. Kita Ya. coba konsolidasi dengan dinas kesehatan dan dinas tenaga kerja Iya. untuk cobalah ada Karena ini pekerjaannya juga menyangkut nyawa manusia. menyangkut nyawa Iya. manusia, Bukan. artinya kalaupun kesalahan, mohon maaf ya kalau misalnya Ini harus zero kesalahan. Iya, memang. Karena pekerjaannya betul sekali. Iya. Pak David Kalau- ini kayaknya cocok juga ini jadi kalau ada kesalahan sedikit itu di pekerjaan lain biasa mungkin. Kalau ini kesalahan sedikit saja fatal buat pasien ya. mantap juga Pak David. Soalnya fun fact-nya seperti Pak David bilang tadi, moto ATLM itu zero complain. Memang enggak boleh ada komplain. Betul. Ya karena kalau ada komplain berarti ada sesuatu. Ada sesuatu. Ada yang enggak beres Iya. dengan orang pemeriksaan. Iya, betul. Oke, mungkin Pak Alan ada yang ingin closing statement kepada mungkin kepada masyarakat Sulawesi Utara yang belum mengenal Pak Telki atau kepada anak-anak yang muda yang ingin menjadi seperti Pak Alan di bidang laboratorium medik ya. Ya, gimana Pak Alan? Silakan. Terima kasih ya. Selamat sore penonton Tribun. Tribuners. Tribuners ya. Terima kasih. Jadi pesan-pesan saya untuk masyarakat secara umum, simple saja, rajin-rajinlah melakukan pemeriksaan laboratorium atau medical check up. Karena apalagi masyarakat sekarang, termasuk kami juga sendiri, sudah cukup rentan dengan berbagai macam penyakit yang ada. Nah, prinsipnya sederhana. Mungkin kita yang punya kendaraan di rumah, ganti oli saja bisa 1 bulan 1 kali. Ada yang 2 minggu 1 kali, so ganti oli lagi. Itu termasuk dari tindakan perawatan atau maintenance. Nah, begitu juga dengan trompet tubuh ini. Trompet tubuh ini bekerja keras tiap hari 1 kali 24 jam. Orang nggak tahu apa yang terjadi di dalam. Nah, bagaimana cara mengetahui orang sehat? Itu tidak serta-merta cuma dari kelihatannya saja. Oh, kita sehat-sehat. Nah, itu yang masih banyak sekali terjadi di masyarakat pada umumnya. Banyak sekali kasus seperti itu, bilang kita sehat-sehat, ya tiba-tiba 2-3 hari kemudian, minggu depannya didengar sudah ada berita duka. Nah, cara paling gampang mengetahui orang ini sehat atau tidak adalah dengan melakukan pemeriksaan lab. Nah, stigma yang buruk juga sering muncul, malas kita periksa lab, bantar semua dapat tahu tuh penyakit. Nah, ini kan cilaka ini. Ini kalau motor ini tiba-tiba DP ban tak cabung, orang pikir orang pakai, motor tiba-tiba ban muka tak cabung. Karena enggak periksa-periksa tiap hari. Nah, begitu juga dengan trompet tubuh. Justru semakin cepat orang mengetahui gejala-gejala penyakit, akan semakin gampang diobati, enggak semakin ribet. Jangan nanti tiba-tiba so kritis atau so apa baru mau berupaya. Mau rujuk sampai ke Jakarta, sampai ke Malaysia, sampai ke Singapura. Nah, selagi masih dari sekarang, rajinlah orang lakukan medical check up. Ya, Begitu, Pak David, kalau demikian Tribuners bincang-bincang dengan Pak Alan ini berarti manfaat medical check up ini memang sangat ini ya diperlukan Iya, ya. sangat Iya. penting Jangan sekali. nanti seperti Pak Alan bilang nanti sudah tiba-tiba langsung periksa koma. Nah. Itu. Oke. Ya Tribuners, demikian bincang-bincang kita dengan Pak Alan Andaria, Sarjana Terapan Kesehatan, Wakil 1 DPW Patelki ya, Iya. Persatuan Ahli Teknologi Laboratorium Medik Indonesia Sulawesi Utara. Siap. Mungkin akan berjumpa lagi dengan Pak Alan dalam acara Tribun Podcast berikutnya, mungkin membahas spesifik mengenai pemeriksaan mungkin atau Bisa. masalah kesehatan Sangat-sangat umumnya. sekali. Selamat siang dan sampai jumpa.